Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Mbak Bi. Maaf Pak, saya boleh bicara sebentar dengan Pak Agus? Boleh Bu, silakan. Begini Pak Agus, saya ada masalah dengan murid saya pembelajaran di kelas. Itu yang saya ingin cerita gitu. Ini salah satu kegelisahan saya. Jadi saya ingin sharing dengan Pak Agus. Oh iya Bu. Sebelumnya apa yang menjadi tujuan Ibu menyampaikan kalian mengisi di percakapan kita kali ini? Saya sih berharapnya dengan pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi gitu loh Pak, ide gitu dari pembicaraan saya dengan Pak Agus ini. Baik, kegelisahan apa yang Ibu rasakan selama ini? Silakan diceritakan. Gini Pak, kegelisahan saya mengenai bagaimana ya Pak cara membuat murid saya itu antusias, aktif gitu di dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak caranya kalau menurut Pak Agus? Oh begitu. Kira-kira menurut Ibu pembelajaran di kelas yang inovatif dan menyenangkan itu seperti apa? Saya sih inginnya pembelajaran itu yang kekinian gitu. Pembelajaran kekinian itu di mana semua murid antusias, lalu mereka bisa belajar dan memahami materi dengan senang gitu loh Pak. Jadi apa yang mereka dapat itu dengan rasa bahagia. Saya inginnya seperti itu. Begitu. Kira-kira kalau menurut Ibu misalnya pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini, kalau hitungan skala dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Ibu selama ini berada di angka berapa? Berada di skala 6 sih Pak, karena murid saya itu masih aja ada yang tertidur di kelas, ada yang kurang aktif di kelas gitu Pak. Gitu. Kalau gitu idealnya yang Ibu inginkan itu berapa? Kalau skala angkanya? Kalau di skalanya mungkin sekitar 8 atau 9 ya Pak ya. Inginnya sih mereka itu bisa semangat, bisa antusias belajar di kelas gitu. Kalau untuk idealnya lagi sih saya pengennya 10, tapi mungkin bertahap gitu, Pak. Baik. Mungkin barangkali ketika menghadapi kondisi yang seperti itu, apakah Ibu pernah ikut webinar atau training atau apa selama ini? Pernah sih Pak, cuma mungkin karena saya kurang explore gitu ya Pak, jadi mungkin saya lupa karena nggak langsung saya praktekkan gitu Pak. Mbak, kira-kira yang Ibu ingat apa? Belajar webinar atau training selama ini Ibu ikuti? Pembuatan media belajar sih Pak, seperti apa gitu, tapi saya kurang begitu memahaminya sih Pak, pernah ikut aja sekali. Tapi pernah juga nggak kayak semacam pembelajaran guru inovatif kreatif, pernah kan ya? Pernah sih sekali Pak, pernah saya mengikutinya, cuma ya itu mungkin karena saya juga tidak langsung mempraktekannya, jadi lupa. Gitu caranya. Baik, coba mungkin Ibu ingat-ingat kembali pembelajarannya itu seperti apa. Barangkali itu bisa menjadi sebuah alternatif kita atas segala mungkin barangkali kegelisahan, keresahan kita selama ini. Mungkin dalam menghadapi hal ini, kira-kira strategi apa yang Ibu akan lakukan dari beberapa pembelajaran atau webinar yang selama ini pernah Ibu ikuti? Untuk pembuatan media pembelajaran yang inovatif, mungkin nanti saya akan coba-coba untuk mengingat
coba browsing, coba lihat media pembelajaran yang menarik itu seperti apa, mungkin begitu ya Pak ya. Ya, mungkin coba apa yang bisa Ibu terapkan pembelajaran kepada murid? Mungkin pembelajaran yang menarik itu, mungkin saya kan biasanya menggunakan PowerPoint biasa ya Pak ya. Tapi mungkin saya akan lebih kembangkan ke bentuk, kan saya pernah belajar Canva Pak, jadi mungkin saya mau coba pembuatan PPT-nya itu seperti Canva, jadi kan ada animasi-animasinya gitu Pak. Jadi mungkin itu bisa menarik murid-murid kali ya Pak ya. Ya, betul. Ya, itu mungkin itu bagus Bu, sangat bagus sekali kalau seandainya itu bisa diterapkan di kelas. Itu setidaknya bisa mengurangi kegelisahan kita yang selama ini kita rasakan. Iya. Nah, barangkali kapan rencana itu bisa dilakukan? Saya perlu waktu untuk mempelajarinya dulu ya Pak. Saya mungkin perlu sharing dengan teman yang sudah sering ikut pembelajaran media tersebut. Mungkin di semester berikutnya saya bisa menggunakan menggunakan media pembelajaran yang menarik itu Pak. Apa yang bisa membuat komitmen itu, kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan dalam pembelajaran? Saya sih ada teman dekat yang sama-sama mengampu mata pelajaran yang sama. Mungkin itu yang saya bisa minta bantu, sekaligus untuk kolaborasi kali ya Pak, bisa membantu saya. Oh gitu ya. Baik, kalau gitu bersama rekan Ibu ya, untuk bisa melaksanakan komitmen itu tadi butuh berapa waktu? Dalam waktu dekat sih Pak, tapi mungkin menggunakan media pembelajaran yang baru itu mungkin di semester berikut, mungkin Pak, semester depan saya mulai coba untuk menggunakannya. Baik. Mudah-mudahan Ibu tercapai ya apa yang menjadi keinginan Ibu, dan juga solusi dari keresahan, kegelisahan Ibu yang selama ini. Nanti kami akan tunggu di beberapa waktu kemudian. Mohon untuk segera dikabari bagaimana hasil